Oke, jadi mengenai topik kita sekarang mengenai kebijakan perdagangan luar negeri. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa kebijakan perdagangan luar negeri ini merupakan kebijakan atau merupakan bagian yang menyatu, yang integral dengan kebijakan ekonomi makro lainnya, sehingga memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan ekonomi makro lainnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, kalau kita berbicara mengenai perdagangan internasional, kalau kita berbicara mengenai perdagangan luar negeri, nah, perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri itu apa? Yaitu perdagangan antar perdagangan penduduk antar negara. Bahwa barang atau jasa atau modal itu akan melewati batas kepabeanan, batas teritorial negara tertentu. Jadi harus melewati batas wilayah, melewati kepabeanan. Nah, itu disebut sebagai perdagangan internasional. Nah, kegiatan di mana negara itu membeli barang dari luar negeri, jadi penduduk suatu negara, entah penduduk perorangan, pemerintah, perusahaan, atau organisasi lainnya itu membeli barang dari luar negeri, itu kita sebut sebagai impor. Dan sebaliknya, ketika orang perorangan atau pemerintah atau organisasi lainnya atau perusahaan itu menjual barang ke luar negeri, itu kita sebut sebagai ekspor. Maka perdagangan internasional, perdagangan luar negeri itu mencakup ekspor dan impor. Dengan demikian, maka kebijakan perdagangan internasional itu adalah kebijakan-kebijakan yang menyangkut, yang mengintervensi ekspor dan impor. Nah, kita akan mulai dari kebijakan ekspor. Ada beberapa kebijakan ekspor. Yang pertama adalah kebijakan diskriminasi harga. Yang dimaksud dengan diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Jadi, artinya apa? Artinya di dalam hal ini, negara itu memberlakukan harga yang berbeda untuk negara yang berbeda untuk satu jenis barang yang sama. Jadi, dengan jenis barang yang sama, harga jual di negara A itu berbeda dengan harga jual di negara B. Nah, biasanya kebijakan ini, yaitu diskriminasi harga, ini didasarkan pada suatu perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. Tadi, jadi harga barang di negara, kalau misalnya harga jual di negara A berbeda dengan negara B, maka nanti harga barang di negara B itu bisa lebih murah atau bisa juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara A. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kebijakan pemberian premi. Kebijakan pemberian premi adalah kebijakan suatu negara atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan ekspor dengan cara memberikan premi kepada badan usaha atau kepada eksportir atau kepada industri yang melakukan ekspor. Bentuk premi itu bisa bermacam-macam. Bisa berupa bantuan biaya produksi, bisa berupa pemberian pajak atau keringanan pajak, bisa juga fasilitas lainnya. Jadi tadi tujuannya adalah
agar barang ekspor tersebut memiliki daya saing di luar negeri. Jadi teman-teman, ketika ada premi, ya, ketika ada pemberian menerima premi dari pemerintah, itu kan akan menurunkan biaya produksi, karena biaya produksi sebagian ditanggung oleh pemerintah. Sehingga mereka bisa menetapkan harga yang lebih murah. Dengan demikian, maka akan memiliki daya saing di luar negeri. Yang ketiga adalah dumping. Dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor itu lebih murah dibandingkan harga jual dalam negeri. Cukup jelas ya di sini. Nah, namun teman-teman perlu ketahui bahwa kebijakan dumping saat ini itu dilarang, diharamkan di dalam perdagangan internasional. Karena apa? Karena bisa mematikan pesaing lainnya, bisa mematikan penjual lainnya. Jadi dalam tanda kutip, kebijakan dumping ini kan suatu strategi yang dapat digunakan memang bertujuan untuk membuat pesaingnya bangkrut. Maka kebijakan dumping ini diharamkan, dilarang di dalam perdagangan internasional. Lalu ada politik dagang bebas. Ya. Ada politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Jadi ada kebebasan dalam perdagangan, di mana kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang lebih tinggi, namun harga lebih murah. Jadi memang salah satu sisi kebaikan dari persaingan itu adalah kualitas barang akan semakin baik. Jadi kenapa? Kalau harga sama-sama murah, kemudian barangnya lebih baik, kualitasnya lebih baik, tentu konsumen akan memilih barang dengan kualitas yang lebih baik tersebut. Lalu kebijakan ekspor yang lain adalah larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Negara melarang untuk menjual barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi kebijakan larangan ekspor ini. Bisa karena alasan politik, bisa karena alasan ekonomi, alasan budaya, alasan sosial, dan lain sebagainya. Contohnya adalah karena ingin mendorong perkembangan industri lokal, maka kemudian melarang untuk ekspor. Itu ya. Di dalam negeri sajalah, di luar dijual di domestik sajalah. Gitu. Jadi supaya industri lokalnya terus berkembang dan tidak istilahnya manja dengan kebiasaan ekspor. Lalu alasan politik itu juga bisa terjadi. Jadi misalnya nih kayak perang Ukraina dengan Rusia. Kemudian suatu negara itu mengecam Rusia atau mungkin mengecam Ukraina, gitu kan? Nah, karena seperti itu untuk istilahnya untuk menghukum negara yang dikecam tersebut, kemudian memboikot negara tersebut dengan cara melarang ekspor ke negara tersebut. Itu alasan politik. Jadi bisa karena alasan ekonomi, bisa karena alasan politik, atau bisa karena alasan lainnya. Itu beberapa kebijakan perdagangan internasional terkait dengan ekspor. Lalu bagaimana dengan kebijakan impor? Ada beberapa kebijakan impor. Yang pertama adalah kuota impor. Kuota adalah jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Nah, tentu saja
pembatasan jumlah yang diimpor atau kuota impor ini harus diperhitungkan sedemikian rupa. Harus dilakukan sedemikian rupa, diprediksi sedemikian rupa, supaya apa? Supaya tidak mengganggu industri dalam negeri. Jadi harus diatur sedemikian rupa. Contohnya begini, kuota terhadap impor daging sapi. Misalnya, kuota dalam satu tahun adalah 500 ton. Nah, bisa dibayangkan ketika 500 ton ini sudah terpenuhi pertengahan tahun. Apa yang akan terjadi dengan industri dalam negeri yang membutuhkan daging tersebut? Ya mati, ya kolaps, karena mereka tidak bisa menghasilkan bahan baku, kan begitu. Maka seberapa jumlah kuota impor ini ditentukan dan bagaimana alokasi dari waktu ke waktu itu memang harus diatur sedemikian rupa sehingga seharusnya tidak mengganggu negeri. Jika suatu negara ini sedang memberlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota impor ini tidak dipakai, tidak bisa digunakan. Karena kuota impor ini merupakan salah satu kebijakan yang menjadi penghambat, yang menghambat proses perdagangan internasional. Jadi di era perdagangan bebas, ketika suatu negara itu sudah meratifikasi suatu perjanjian perdagangan bebas, maka kuota impor ini mungkin tidak bisa digunakan. Lalu yang kedua adalah kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah kebijakan penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan membantu barang produksi dalam negeri sehingga daya saingnya meningkat. Konsumen akan berpikir ulang untuk membeli barang-barang impor yang harganya mahal. Nah, jadi sebenarnya tarif yang tinggi untuk barang-barang tertentu itu ditujukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik. Nah, masih terkait dengan kebijakan tarif ini ada sedikit perbedaan antara negara dengan sistem perdagangan bebas dan sistem perdagangan proteksi. Kalau negara itu merupakan penganut perdagangan bebas, maka akan mengenakan tarif yang rendah, bahkan akan membebaskan tarif atas barang-barang impor. Sebaliknya, untuk negara dengan sistem perdagangan proteksionis akan cenderung menetapkan tarif impor yang tinggi untuk melindungi produk-produk domestik, untuk melindungi produk-produk lokal. Kemudian ada kebijakan subsidi impor, yaitu kebijakan pemerintah yang membuat barang impor lebih murah, sehingga masyarakat itu tergoda untuk membeli barang tersebut terus-menerus. Jadi memang kebijakan subsidi impor ini bertujuan untuk menekan harga barang lokal. Ya, subsidi impor ini bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Kalau dalam kebijakan ekspor itu ada larangan ekspor, demikian juga kebijakan impor itu juga ada larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan larangan yang diberlakukan jika suatu negara diharuskan menghemat devisanya. Jadi teman-teman tadi saya sampaikan bahwa devisa, seberapa banyak suatu negara itu menimbun devisa atau menyimpan devisa, itu merupakan salah satu indikator kekuatan
fundamental ekonomi, kekuatan fundamental ekonomi suatu negara. Jadi suatu negara itu dikatakan memiliki fundamental ekonomi yang kuat, salah satu di antaranya adalah ketika negara itu memiliki cadangan devisa yang banyak. Salah satu bentuk devisa adalah valuta asing. Kebijakan larangan impor ini akan menghemat penggunaan valuta asing. Sehingga, jadi kalau impor itu kan akan menggunakan valuta asing. Valuta asingnya akan keluar. Berarti akan mengurangi devisa. Maka dengan melakukan larangan impor, devisa ini bisa dihemat. Oleh karena itu, maka kebijakan larangan impor ini biasanya dilakukan ketika suatu negara itu diharuskan untuk menghemat devisanya. Nah, selain itu, larangan impor ini juga bisa ditujukan untuk barang-barang yang dianggap berbahaya. Itu teman-teman semua mengenai kebijakan perdagangan luar negeri. Jadi kita sudah membahas, kita sudah melihat ada beberapa kebijakan perdagangan luar negeri, baik terkait dengan ekspor maupun dengan impor. Jadi teman-teman sekarang kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman sampaikan. Dan saya akan berusaha untuk menjawab dengan baik.